warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erik Isiranda Putra, NIM saya 1355. Saya berasal dari kelas TI 24I. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan alur proses pengerjaan soal memaksimalkan fungsi dan tujuan dengan metode simplex. Adapun berikut contoh soalnya. Nah, mula-mula tahap pertama kita karena semua kendala fungsi adalah kurang dari sama dengan, maka perlunya variabel slack dan diubah sebagai berikut. Jadi kita masukkan variabel slack. Nah, seperti ini. Untuk fungsi dan tujuannya untuk metode simplex itu kita harus mengenolkan, jadi sama dengan itu di posisi paling kanan ya, dan dinolkan ya. Jadi kita pindah ruaskan sama dengan kita ke kanan kan, dan hasilnya jadi minus. Yang tadinya fx1 plus 2x2 kurang 10x3 jadi minus 8x1 dikurang 2x2 plus 10x3 sama dengan 0. Adapun kendalanya sama, kita masukkan variabel slack yaitu x1 plus x2 dikurang 3x3 plus s1 sama dengan 6. Ini metode slacknya. Mengapa kita pakai plus? Ya karena si kendala fungsinya itu kurang dari sama dengan, yang kita mencari maksimum. Setelah kita mendapatkan udah dimasukkan seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan semua, dan langkah selanjutnya kita mencari yang namanya unsur kunci. Unsur kunci itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari entry variable dan living variable. Nah, bagaimana kita menentukan unsur kunci ini? Nah, unsur kunci ini kita dapat dari, kita lihat dulu nih di entry variable itu, kita lihat nilai yang paling terkecil. Di sini ada 8. Jadi kita tandain dulu si kolom X ini, X1 ini. Nah, setelahnya kita cari living variable. Living variable itu kita dapat dari rasio. Mohon maaf ini belum ditulis. Nah, rasio ini kita dapat dari pembagian entry variable dibagi sama RHS. Kalau RHS 0 udah pasti nggak bisa, nih ya udah tetap 0. Terus 6 dibagi 1 sama dengan 6. 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Nah, unsur kunci kita, kalau kita udah menemukan si living kita tandain, dan unsur kunci itu kita dapat di pemotongan antara entry variable dan si living variable, dan kita dapat di angka 4 di sini. Kita tandain yang warna hijau ini. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita mencari operasi baris dasar. Operasi baris dasar itu kita ditemukan operasi dasar karena kita mencari bagaimana caranya yang
udah ketentuan ini yang di unsur kunci kita jadikan 0, dan yang 1 minus 8 ini kita jadikan ini unsur kunci kita jadikan 1, dan 1 sama 8 kita jadikan 0. Nah, seperti ini. S2 nih, S2 4, bagaimana caranya biar kita jadiin 1. Nah ya seperti ini, 1/4 dikali S2. S2, variabel S2 itu harus dimasukkan terus menerus karena living variable ya. Nah, 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Dan yang S1 sama Z kita cari juga biar hasilnya 0. S1 1 masukin 1 dikurang S2. S2 tadi hasilnya kan udah 1 nih. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Z sama kita nolkan. Z kita masukkan dulu, min 8 plus berapa, min 8 bagaimana cara 8 itu biar jadi 0, yaitu plus 8 kali S2. S2 nya 1, 8 kali 1 8 plus min 8 dan hasilnya 0. Nah setelah itu di kolom-kolom selanjutnya pun kita perlakukan sama seperti yang di kolom ini, cuman patokannya tetap harus di S2. Nih contoh lagi di min 1 1/4 dikali S2 nya berapa, min 1 sama dengan minus 0,25. Dan yang kedua ini S1, kita mencari S1 masukin dulu 1 kurangi S2 berapa hasilnya tadi ini 0,25. Nah berarti 1 dikurang 0,25 sama dengan 1,25. Begitupun seterusnya dan mendapatkan hasil seperti ini. Dan selanjutnya apakah proses ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena di Z ini, di hasil ini Z itu masih ada minus min 4, sedangkan untuk memaksimumkan fungsi dan tujuan itu di Z itu harus non negatif semua. Nah jika seperti itu kita masukkan tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini kita masukkan angka nilai ini, masukkan. Nah prosesnya sama, kita cari kayak awal lagi, kita cari yang namanya unsur kunci, yaitu di permotongan antara entry variable dan living variable. Nah kita dapatkan 1,25. Nah 1,25 ini kita jadikan 1, dan min 4 sama 0,25 kita jadikan 0, 0. Seperti hukumnya seperti yang pertama tadi. Nah dicari dan cari operasi baris dasarnya dan kita masukkan S1 nya 1,25. Bagaimana cara biar hasilnya 1? Itu 4,25 dikali 1,25 hasilnya 1. Dan min 0,25 bagaimana caranya biar hasilnya 0? Ya berarti X1 nih masukin, X1 nya 0,25 plus 0,25 kali S1. S1 nya tadi berapa? S1 nya tadi 1. S1 nya tadi 1
dan sama dengan 0. Maaf. Ini nah, begitupun seterusnya. Proses ini sama seperti yang awal tadi. Kita masukkan semua melalui proses dengan cara operasi baris dasar ini, kita jumlah-jumlahkan. Nah, kalau udah diketemukan Z ini gak ada yang negatif, berarti proses ini sudah termasuk solusi yang optimal, dan hasilnya kita ketemukan di X1 sama dengan 2,6, X2 sama dengan 3,4, X3 0, dan Z sama dengan 27,6. Baik, sekian penjelasan singkat. Terima kasih.